Nggak tahu kita rajin buka WA apa rajin buka Al-Quran. Kalau di kampung saya orang buka WA kuat 2 jam di kampung saya, tapi begitu buka Al-Quran cuma 2 menit. Kalau di sini insya Allah sebaliknya ya, buka Al-Quran 2 jam, buka WA cuma 2 menit. Amin, amin, pokoknya amin aja ya. Jika ternyata sama dengan orang kampung saya, mudah-mudahan ya, paling tidak imbang lah ya, imbang ya. Buka WA-nya 2 jam, mudah-mudahan buka Al-Qurannya 2 jam, walaupun dalam sehari semalam, subuh, sebelum zuhur, asar, maghrib, apakah sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kalau dilihat dari wajah-wajah bapak-bapak walaupun agak jauh dan bunda, ini sehari kelihatannya 1,5 juz ini. Amin, amin, Allahumma amin ya. Kalau sekarang masih agak aras-arasan, mudah-mudahan dengan doa pagi hari ini, apalagi habis sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah ijabah kehidupan kita mulai hari ini dan seterusnya lebih berkualitas daripada sebelumnya ya. Amin, Allahumma amin. Termasuk kualitas ibadah kita, kualitas ngaji kita, kualitas hubungan kita sesama, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, terakhir, walaupun banyak ayat-ayat Al-Quran ya terkait dengan materi kita pagi hari ini, tapi paling tidak 3 ayat saya berikan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, surah An-Nisa. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan Allah itu a'lamu bi'a'daikum, lebih tahu siapa sesungguhnya musuh-musuh kalian. Nah, nanti ada kaitannya ini, siapa musuh yang sesungguhnya itu. Jangan mengira yang namanya musuh itu faktor dari luar diri kita. Nanti ada lanjutannya, nasihat para ahli hikmah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sesungguhnya yang menjadi penolong kita. Boleh ketika kita sakit tadi ya, kita minum obat, bahkan ikhtiar itu wajib. Tapi pertama kali yang mestinya kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dapat cat, oh ya belum tuntas tadi, ada katanya satu negara yang rumah sakitnya itu sepi. Ada satu negara yang katanya rumah sakitnya sepi. Kenapa? Mereka kalau sakit enggak manja. Batuk pilek rumah sakit, batuk pilek rumah sakit. Enggak. Dia ikhtiar dulu. Anak sakit, ibu ikhtiar. Diambilkan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dibacakan minimal surah, pernah saya sampaikan kan, surah Al-Fatihah. Oh, itu ummul kitab, induknya Al-Quran ada di surah Fatihah. Khasiat surah Fatihah, manfaat surah Fatihah tergantung apa yang diniatkan oleh yang membaca. Cuman seringkali kita nggak yakin dengan surah Fatihah. Kenapa? Karena terlalu familiar dengan kita, terlalu kita hafal. Ayo ngaku, betul?
Seolah-olah biasa aja. Jangan. Justru kandungan Al-Quran 114 surah 30 juz itu, yang katanya 6.600 sekian ayat itu, kita bilang 6.666, mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau guru tanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, pasti kita jawab 6.666. Betul? Kalau nggak jawab itu disalahkan kan? Betul? Padahal baik guru maupun muridnya nggak pernah ngitung. Iya. Padahal dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ada yang golongkan itu ayat, ada yang tidak. Nah, itu aja sudah beda. Kecuali dalam surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, termasuk ayat surah Fatihah. Ya. Walaupun tetap ada yang berpendapat juga tidak. Makanya kenapa ketika sholat imam ada yang langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ada yang bismillahnya diserikan, dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana kita? Ya sudah, kita pakai aja yang diajarkan guru-guru kita. Apa sulitnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Itu kata Nabi khasiatnya tergantung apa yang diniatkan pembaca. Jadi kalau seorang ibu, apalagi ibu kepada anak, nggak ada hijab, doanya sangat amat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis baca Fatihah disebul. Apa disebul? Tapi jangan di depan suami bacanya, Bu. Nanti suaminya bilang, "Mama ini sejak kapan? Sejak kapan jadi dukun?" Bukan dukun ini. Ini meruqyah. Ya. Ruqyah. Apakah ada dasarnya? Oh, ada. Di zaman Nabi sudah ada. Ya. Bagaimana sahabat Nabi ketika suatu saat menuju suatu tempat, kelelahan, kehabisan bekal, lalu mendirikan tenda. Ya. Lalu ternyata terdengar di satu kampung anak salah seorang kepala suku digigit binatang berbisa, ular mungkin ya. Nggak sembuh-sembuh. Penduduk kampung itu tahu kalau di sebelah ada orang-orang hebat ya, yang datang dari Madinah. Oh, mungkin ada tabib di situ. Lalu salah seorang sahabat ya, ada yang mengatakan riwayat Amr bin As, inisiatif sendiri mengambil air putih. Coba ambilkan air putih, diruqyah, berikan, kasih minum, sembuh. Senangnya kepala suku, lalu diberikan hadiah 1 ekor kambing. Oh, senang. Makanya rumah sakit itu katanya sepi karena diobatin dulu di rumah. Apalagi di kampung kita nih, ya, banyak tanam-tanaman obat ya. Ikhtiar wajib ikhtiar. Kalau demam, kalau keluarga saya, terutama istri saya itu, kalau sikit-sikit misalnya saya demam, anak saya demam, langsung buru-buru ambil daun pepaya itu loh, Bun. Bunda punya pohon pepaya. Kadang rawis-rawis, masukkan gelas, siram air panas, diaduk, disaring sepertiga gelas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza mariddu
fahuwa yashfi. Ketika kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang menolong kita? Allah. Obat yang diminum? Wasilah saja, media saja. Kecuali 2 hari 3 hari kok nggak sembuh juga, silahkanlah, mana dokter. Ya, ikhtiar itu wajib. Barang siapa yang menyangka ada penolong yang lebih bisa menolong, ya, bahkan annalahu nasiran aqraba minallah, lebih dekat pertolongannya daripada Allah, wa aksar nusratan, lebih banyak pertolongannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, lam ya'rifillah, sungguh orang itu enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini dia yang tadi, wallahu a'lamu bi a'daikum. Man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsih, ya, qallat ma'rifatuhu bi nafsih. Apa maksudnya? Imam Nawawi memberikan penjelasan, man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarah wal-lawamah fa innahu lam ya'rif, ya, nafsah. Kalau ada orang menyangka ada musuh lebih mengancam daripada dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu binafsih, berarti sedikit sekali pengetahuannya tentang dirinya. Boleh saya ulang? Ini memang pagi hari ini materinya kayaknya nggak boleh ngantuk, ya, materinya nggak boleh ngantuk, walaupun ada aja tetap yang ngantuk. Nggak apa-apa, biasa. Mungkin bangunnya malam sejak jam 2 ada tahajud, alhamdulillah. Bangun mungkin jam 3, mungkin setengah 4, ngantuk-ngantuk sedikit, nggak apa-apa. Habis ini kita ngopi apa ngeteh Pak Haji? Ya Allah, senang kita berada di majelis yang sangat mulia ini, majelis silaturahim, majelis ilmu, majelis yang Rasulullah perumpamakan raudhah min riyadil jannah, perumpamaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsih. Barang siapa yang menyangka ada musuh di luar sana lebih mengancam daripada dirinya sendiri, maka sungguh pengetahuan tentang dirinya sangat sedikit sekali. Artinya apa? Apakah musuh ada di luar sana? Boleh jadi musuh ada dalam diri kita. Bahkan orang-orang munafik di zaman Rasulullah, orang Islam tapi munafik, boleh jadi lebih membahayakan daripada musuh di luar umat Islam. Dia berkhianat dari dalam. Bahasa orang tua kita ibarat musuh dalam, bayangkan dalam satu selimut ternyata musuh. Walaupun Al-Quran juga
menyebutkan, ya, i'lamu annama auladukum, ya, fitnah. Ada ayat yang lain, ketahuilah sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Anak, istri bagi seorang suami, bagi seorang istri, suami, aduwwul lakum. Boleh jadi istri dan anak-anak kita menjadi musuh buat kita. Halo? Boleh jadi suami dan anak-anak kita menjadi musuh buat kita. Kenapa? Gara-gara keluarga kita meninggalkan, mengabaikan perintah-perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak istrimu, harta bendamu melalaikan daripada mengingat Allah. Jadi kalau ada istri, ada anak yang justru melalaikan kita mengingat Allah, kita mencari nafkah bertungkus lumus demi anak dan istri, tapi waktunya sholat kita tinggalkan, waktunya puasa Ramadan kita tinggalkan, boleh jadi keluarga kita itu sesungguhnya musuh buat kita. Na'udzubillah min. Karena itu kewajiban kita untuk saling ingat, mengingatkan satu sama lain. Bang, Bun, pernah nelpon suaminya ketika suami lagi kerja di luar? Halo? Pernah WA? Abang dah sayang, udah sholat zuhur belum? Halo? Pernah apa pernah? Bapak-bapak, pernah kita WA atau telepon istri kita yang mungkin ada di rumah sedang mengurus anak-anak kita? Enggak pernah, Bun? Wah, curhat tuh bunda tuh. Enggak sempat nelpon WA. My honey, dengar Bun? Ada suaminya yang bilang my honey? Enggak ada. Lagi apa? Udah sholat belum? Bangun komunikasi itu, saling ingat mengingatkan satu sama lain. Oh, dunia kalau kita kejar dunia, dunia semakin lari menjauh meninggalkan kita. Dunia semakin kita kejar, bukan tidak penting, penting. Kita butuh rumah, kita butuh kendaraan, kita butuh sandang, pangan, papan pendidikan. Kita harus bekerja keras. Makanya kata Nabi, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Saya memahami orang Islam harus jadi orang kaya. Orang Islam harus kuat secara ekonomi. Orang Islam harus kuat secara intelektual. Orang Islam harus kuat secara fisik. Insya Allah. Tapi jangan sampai melalaikan kita untuk mengingat Allah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa Ramadan ya puasa. Kejar akhirat. Dunia disorong sama Allah untuk melayani kita. Amin Allahumma. Masih ingat nggak hadis qudsinya? Wahai dunia, kalau ada hambaku menyembah engkau, menyembah dunia, maka aku perintahkan hambaku menjadi budak engkau. Tapi kalau ada hambaku menyembah aku, kata Allah, aku perintahkan engkau wahai dunia menjadi budak hambaku ini. Layani dia, layani dia. Subhanallah. Nah, yang kedua ini, ya nampaknya cuma dapat satu nih Pak Haji. Udah hampir jam 6 ya.
Barang siapa yang menyangka ada musuh lebih mengancam daripada dirinya, berarti sedikit pengetahuan tentang dirinya. Ya. Man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi, kata Syekh Imam An-Nawawi, barang siapa yang menyangka sesungguhnya bagi dirinya ada musuh yang lebih kuat dari dirinya, nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, orang ini berarti sedikit pengetahuan tentang dirinya. Jadi sesungguhnya hakikat musuh itu boleh jadi yang lebih hebat itu ada dalam diri kita. Makanya pantas kata Nabi, habis peperangan Badar pulang ke Madinah, banyak sahabat yang mati terbunuh, banyak sahabat yang terluka. Apa kata Nabi? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Hei sahabat-sahabatku, alhamdulillah, kita baru saja pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Lah tentu sahabat heran, ya Rasulullah, peperangan yang begitu dahsyat ini engkau katakan perang yang kecil, lalu perang yang besar sesungguhnya peperangan apa? Apa kata Nabi? Jihadul akbar, jihadun nafas. Peperangan yang besar sesungguhnya adalah berperang melawan hawa nafsu kita. Artinya apa? Musuh yang lebih mengancam sesungguhnya bukan orang lain, tapi boleh jadi diri kita sendiri. Ego kita, sombong, kiber, nauzubillah min dzalik. Hasud kita. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ saya masih ingat sampai sekarang. Lah tetangga yang beli TV kita yang demam. Masih ingat Bunda? Tetangga yang beli kendaraan, lah kita yang demam. Kita yang meriang kan. Nah itu berarti kalau kata anak sekarang something wrong. Ada yang salah tuh dalam hati kita tuh. Nauzubillah min dzalik. Mestinya kalau saudara kita mendapatkan kenikmatan, dia senang karena kita ibarat satu tubuh nih sesama muslim. Kalau saudara kita senang, mestinya sejatinya kita juga ikut senang. Ayo kita deteksi hati kita ini masing-masing. Kita tergolong siapa nih? Kita deteksi. Tetangga sukses, deteksi hati kita. Kita ini ikut senang apa? Mudah-mudahan aja bangkrut. Nauzubillah min. Deteksi. Tetangga sedang renovasi rumah. Allah, paling kredit bank. Halo. Ada yang seperti itu? Apa urusannya dia mau kredit bank? Uang-uang dia, rumah-rumah dia. Betul? Apa pula kita ikut-ikut pusing? Majelis taklim para bunda, hari Senin jilbabnya kuning, hari Selasa jilbabnya hijau. Alah paling kredit belum bayar, kata kawannya, bisik-bisik karena ustadznya belum datang. Itu duduk yang di pojok sana itu paling jilbabnya belum bayar kredit. Innalillahi wa inna ilaihi. Kok segala jilbab orang diurus? Kita ngurus diri kita aja udah repot, bukan main. Betul? You understand? Sudahlah. Gue udah bela. Udah selesai dah. Ayo kita sibuk
dengan diri kita sendiri. Pagi hari ini kita dinasehati, sesungguhnya musuh itu bukan di luar. Yang paling mengancam, yang lebih mengancam, musuh itu ada dalam diri kita. Yuk kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan, buang sifat-sifat yang buruk dari diri kita, lalu Allah ganti dengan sifat-sifat yang karimah, yang mulia, lebih pengasih, lebih saling memperhatikan, lebih menolong satu sama lain, ya, mengingatkan satu sama lain, insya Allah. Lalu yang pertama tadi, tidak ada yang lebih bisa menolong melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih bisa menolong, yang lebih dekat, yang lebih banyak pertolongannya kecuali pertolongan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah luaskan hati dan pikiran kita. Allah tetapkan iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pendahulu kita. Kita yang masih hidup, orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-hadini al-fatihah. Ya ganam Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.